Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Armansyah Siregar SPD. Saya adalah guru bimbing 1 Padang Sidimpuan, Kota Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, Senin 18 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan mengambil tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di sekitarnya, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia dan IPA di kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon kritik dan sarannya agar praktek pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua anak-anak Bapak semangat. Jadi nanti di saat pembelajaran tetap semangat ya. Ya. Oke, sebelum pembelajaran ada baiknya mejanya dirapikan dulu, geser sedikit. Ini lagi cukup. Geser kiri, geser sedikit. Nah, dirapikan. Sudah? Sudah? Oke. Sebelum pembelajaran kita dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ya. Nah, untuk yang lain silakan diikuti ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih untuk teman kita. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan. Coba anak-anak Bapak angkat tangan yang sholat subuh tadi pagi. Yang angkat tangan yang sholat subuh. Sholat subuh. Oke, turunkan. Yang belum sholat, besok sholat ya nak ya. Ya, lebih baik kita sholat daripada disolatkan. Ingat, ini mana? Sholat atau disolatkan? Makanya sholat subuh. Oke, yang belum sholat siap-siap besok sholat subuh. Sudah? Oke, selanjutnya sebagai wujud kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mencintai negara Indonesia. Salah satu bentuk cinta kita terhadap tanah air kita harus ingat beberapa lagu dari tanah air kita atau lagu-lagu nasional. Oke, untuk kesempatan kali ini Bapak ingin coba dulu nyanyi sebagai wujud kita mencintai negara Indonesia dengan judul 17 Agustus. Tahu? Tahu?
Ya bisa? Bisa, Pak. Oke, 3, 2, ya. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara Indonesia. Oke, tepuk tangan. Berarti anak Bapak sudah hafal lagu 17 Agustus. Karena bulan depan kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, sebelum pembelajaran Bapak ingin absen dulu. Absal. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Aidil Mubarak. Oke. Ridwan Hanif. Hadir, Pak. Muhammad Hanif. Hadir, Pak. Oke. Andika Azwar. Hadir, Pak. Muhammad Naswa. Hadir, Pak. Rizky Ramadhani. Hadir, Pak. Rania. Hadir, Pak. Jaskia. Oke, untuk kesempatan kali ini dengarkan dulu penjelasan Bapak sedikit untuk nama Bapak. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang iklan. Tentang iklan minggu kemarin. Siapa yang masih ingat apa itu iklan? Iklan itu apa? Iklan itu adalah Bapak mengenalkan kepada apa Pak, Orang, barang kita, Pak. barang atau Ya. menawarkan ya. Oke, kalau tepuk tangan untuk Ridwan. Oke, dengarkan. Iklan itu adalah sebuah informasi yang digunakan, yang disampaikan, mengajak, membujuk halayak ramai agar tertarik terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Itu adalah iklan. Oke, ya. Untuk kesempatan kali ini materi kita bukan lagi iklan, tapi bentuk-bentuk iklan. Ya, kita akan lihat nanti bentuk-bentuk iklan pada media cetak. Tahu media cetak? Seperti apa itu? Koran, betul. Apa lagi? Majalah, betul. Yang materi kita kali ini adalah bentuk-bentuk iklan. Tujuan pembelajarannya kita mampu menganalisis bentuk-bentuk iklan dan mendesain iklan baru. Oke, bentuk-bentuk iklan pada media cetak itu ada dua. Oke, ada dua. Yang pertama adalah iklan baris. Iklan baris. Iklan baris ini sering disebut dengan iklan mini atau iklan kecil. Mini berarti kecil. Oke, lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri iklan baris yang pertama adalah iklan biasanya disingkat. Berarti iklannya singkat. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah berisikan informasi tentang otomotif, iklan properti, dan iklan lowongan pekerjaan dan sebagainya. Kemudian iklan baris itu tidak ada gambarnya. Ada gambarnya Pak, ada, tapi sedikit. Tidak dalam ukuran yang besar. Gambarnya paling sedikit, cuma gambar HP gitu, kecil. Tidak besar dia. Kemudian yang keempat, cirinya adalah iklan itu terdapat nomor telepon. Di iklan itu terdapat nomor telepon sehingga bisa dihubungi ya. Yang kedua, iklannya adalah iklan kolom. Bentuk yang kedua adalah iklan kolom. Apa itu Pak iklan kolom? Iklan kolom itu adalah iklan yang berukuran besar yang dimuat di surat kabar ya, yang dimuat di surat kabar. Itu iklannya bisa penuh satu halaman, bisa setengah halaman. Nah, ciri-cirinya lihat, iklannya itu berupa ilustrasi, gambar, bagan, dan kalimat yang berukuran besar. Yang kedua,
iklannya itu berupa informasi iklan pribadi atau keluarga, informasi tentang keluarga, pernikahan, pelantikan, duka cita, kemudian ucapan terima kasih. Sering lagi nanti di koran nanti ada itu beberapa orang hilang, dicari, ya sudah. Perhatikan dulu ke depan sebentar. Nah, inilah beberapa contoh iklan yang ada pada koran. Yang pertama itu lowongan pekerjaan atau lowongan wartawan. Sudah? Zaskia. Ini berduka cita. Berarti informasi yang meninggal ya. Nih, selamat dan sukses. Nih, lowongan kerja, rumah dijual, HP dijual. Ini udah baru. Perhatikan ke depan, ini beberapa contoh iklan yang ada pada koran. Nih. Nih. Ini apa ini? Nih. Bagus. Materi kita selanjutnya adalah benda-benda zat tunggal dan zat campuran. Ya, ini materi zat tunggal sama zat campuran. Oke, silakan buka buku paketnya, buku siswa. Tujuan pembelajaran kita adalah kita nanti bisa menyeleksi benda-benda apakah itu zat tunggal atau zat campuran. Kita akan seleksi. Kita akan mengamati nanti beberapa benda apa yang ada di situ. Unsurkah, senyawakah, apakah dia zat campuran, apakah dia zat tunggal. Oke, sudah dilihat dalam 1/5? Sudah? Sudah? Oke, nama-nama Bapak lihat ke depan. Benda-benda yang kita lihat yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal itu adalah zat murni. Dia asli, zatnya itu asli. Tidak ada campur tangan, tidak ada campuran. Dia masih utuh satu. Contohnya adalah air. Air betul. Tidak ada lagi selain air di situ, cuma air aja. Itu adalah zat murni. Zat tunggal itu dibagi dua. Yang pertama adalah unsur, yang kedua adalah senyawa. Unsur itu apa? Zaskia, unsur apa Zaskia? Ada unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana, contoh besi, emas, aluminium, karbon. Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diurai lagi, tidak bisa lagi diubah menjadi zat yang lain. Itu dia zat tunggal. Kalau air itu tetap air, besi itu tetap besi. Contohnya, ya. Kemudian senyawa. Senyawa itu adalah zat tunggal yang dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Zat campuran berarti kita mencampur nanti zat tersebut. Ada nanti contohnya gula dengan air, ada campuran. Berupa zat campuran air dengan kopi. Oke, supaya lebih jelasnya silakan anak-anak Bapak mengamati. Ini adalah zat tunggal. Zat tunggal? Ya. Kemudian ini zat tunggal besi ya. Ini emas, zat tunggal, betul. Oksigen, ini juga zat tunggal ya. Garam juga ya, zat tunggal. Gula, ini gula merah ini. Gula putih ini, ada dua ya. Gula aren ya. Itu adalah zat tunggal. Ini beberapa contoh dari zat tunggal. Nih, aluminium. Nih, asam cuka nih yang makan bakso, mie ayam, yang kita makan. Ini soda kue. Nih, untuk campuran, lihat bagus-bagus. Campuran itu adalah gabungan dua zat atau lebih. Bisa nanti campuran unsur dengan senyawa, unsur dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa dicampur. Lihat contohnya supaya lebih jelas. Perhatikan contoh ini. Air dan kopi. Ini adalah contoh
Kurang. Nih. Kalau garam berarti air dengan garam. Nih. Nih sirup hari raya kemarin tuh. Kalau di sirup itu banyak air, perasa, pewarna, apa lagi? Pemanis, gula. Kan ada sudah dicampur untuk itu. Itulah campur. Oke, selanjutnya ini Bapak kasih LKPD setiap kelompok. Baca. Silakan diperhatikan LKPD-nya. Baca dia langkah kegiatannya. Baca dulu setiap kelompok. Silakan diskusikan bagus-bagus. Pilihlah salah satu iklan yang diberikan oleh Amatila. Oke, apa di situ langkah kegiatannya? Pilih satu iklan yang diberikan guru. Kemudian tuliskan zat tunggal dan zat campuran yang ada pada iklan tersebut. Oke, silakan diskusikan. Perhatikan ke depan. Iklan yang Bapak kasih untuk setiap kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan berdiskusi. Sudah, itu iklan yang Bapak kasih satu. Oke, silakan diskusikan. Ya. Dah. Ya. Makanya cuma ada di situ. Iya, iya, ada di situ. Sudah? Oke, ada tadi dua jenis iklan yang Bapak sampaikan. Sudah selesai diskusinya? Oke, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, kelompok 1. Wajah. Apa yang didiskusikan itu aja. Dengarkan bagus-bagus. Iklannya tadi adalah pil sakit kepala Oskadon. Oke, sebutkan jatuh dan campuran yang terdapat. 1 paracetamol, kemudian iya kafein anhydride. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan tepuk tangan. Kemudian iklan yang kedua adalah Supro. Oke. Kacang, bawang, tepung, penyedap. Oke, bagus. Silakan tepuk tangan. Oke, lanjut kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baru siap-siap untuk kelompok 3 ya. Iklan yang pertama tadi adalah iklan Skadon. Boleh, oke. Paracetamol. Iya. Ada lagi campurannya? Ada. Oke, kemudian iklan yang kedua.
Dan yang kedua tadi adalah iklan dari Sukro. Kacang, tepung, rasa garam. Oke, bagus. Silakan tepuk tangan. Lanjut, kelompok 3. Ayo. Kelompok 3. Yang pertama tadi iklan sakit kepala. Iya. Ya. Apa dia zat tunggal atau zat campurannya? Oskadon. Paracetamol. Iya, anetrus. Kemudian iklan yang kedua, Sukro. Apa zat tunggal atau zat campurannya di situ? Kacang, tepung, pengawet, perasa, penyedap. Garam ada nggak? Ada garam? Ada. Beda, ini rasanya kan ini adanya. Barbecue, bawang, berigo, original, bukan bebek ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang siapa dari anak-anak Bapak yang bisa menyimpulkan materi kita kali ini? Oke, Rania. Zat campuran adalah gabungan dua zat atau lebih berupa unsur dan unsur atau senyawa dengan senyawa dengan senyawa. Oke, tepuk tangan untuk Rania. Oke, siap. Kamu berdiri. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Senyawa adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Oke, tepuk tangan untuk Oke, kesimpulan materi kita kali ini adalah zat tunggal itu zat murni. Zat tunggal itu bisa dibagi dua. Yang pertama adalah unsur dan senyawa. Unsur itu merupakan zat yang tidak bisa diurai lagi. Ya, tidak bisa diurai lagi. Kemudian zat campuran itu merupakan zat yang bisa diurai atau dicampurkan jadi zat yang lain. Ya, contohnya tadi adalah besi, emas, air, oksigen. Sedangkan zat campuran itu adalah gabungan dari beberapa zat. Contohnya sirup, air gula, air dengan tanah, larutan garam, obat. Sudah? Air dengan beras, itu merupakan campuran. Oke. Sebelum pembelajaran kita hari ini Bapak tutup, Bapak ingin memberikan tugas kepada anak-anak Bapak. Ingat, tugasnya dikerjakan di rumah. Ya, dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpul sama Bapak. Dan minggu depan dikumpul. Oke, sebelum pembelajaran ditutup, tadi hasil diskusinya silakan dikumpul sama Bapak. Hasil diskusinya. Diskusi yang pertama sama diskusi yang kedua. Silakan dikumpul. Hasil diskusinya saja. Hasil diskusi yang pertama sama yang kedua. Oke, kelompok 1, kelompok 2. Oke. Oke, kembali ke posisi duduk semula. Kita tidak bersedia. Boleh lagi? Oke, sebelum pembelajaran hari ini Bapak tutup, bagaimana perasaan anak-anak Bapak belajar tentang iklan? Bagaimana perasaan anak-anak Bapak belajar tentang zat tunggal dan campuran? Oke, alhamdulillah, tepuk tangan untuk semua. Oke,
Oke, ingat minggu depan kita akan masuk materi baru. Jadi untuk anak bapak tetap semangat belajarnya, belajar di rumah. Ingat tugasnya dikerjakan. Minggu depan Dikum. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.